Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan eh, pendahuluan fisika satu padat. Dan untuk pertemuan ke-9 kali ini, kita akan memasuki pembahasan baru mengenai difraksi sinar X dan kisi resiprokal. Jadi setelah membahas tentang satu bab dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7 ya tentang struktur kristal, kita memasuki bab baru mengenai difraksi sinar X dan kisi resiprokal. Dan ini adalah submateri yang akan kita bahas pada bagian difraksi sinar X dan kisi resiprokal ini. Jadi untuk pertemuan ke-9 itu kita akan membahas tentang metode difraksi ya. Untuk ke-10, mohon maaf, untuk pertemuan ke-9 itu kita akan membahas tentang difraksi sinar X. Untuk ke-10 kita akan bahas tentang metodenya, ke-11 itu tentang kisi resiprokal, dan sampai pada pertemuan ke-15 itu terkait faktor struktur geometrikal. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah pembahasan yang akan kita lihat pada pertemuan ke-9 kali ini. Ada hukum Lau dan juga ada persamaan Laue. Nah, pertama-tama yang perlu kalian pahami itu adalah bahwa difraksi, jadi kalian pasti sudah familiar ya dengan kata difraksi. Jadi difraksi itu kalau di dalam perkuliahan kali ini, dia itu merupakan metode yang sangat unggul dalam memahami apa yang terjadi pada level atomik dari suatu material kristalin. Nah, sinar X, neutron, elektron itu punya panjang gelombang yang sebanding dengan dimensi atomik. Jadi radiasi sinar-sinar ini itu dia sangat cocok untuk menginvestigasi material kristalin. Nah, di sini ada beberapa ya macam difraksi yang dipakai dalam studi material, yaitu ada difraksi sinar X, neutron, dan juga difraksi elektron. Namun yang sering dipakai itu sebenarnya adalah difraksi sinar X dan juga elektron. Tapi pada perkuliahan kita hanya akan membahas terkait difraksi sinar X. Jadi dari metode difraksi ini kita dapat mengetahui secara langsung mengenai jarak rata-rata antar bidang atom. Terus kita juga bisa menentukan orientasi dari suatu kristal tunggal. Nah, secara langsung itu kita dapat mendeteksi struktur kristal dari suatu material yang belum diketahui komposisinya, dan secara tidak langsung tentunya akan dapat mengukur ukuran, bentuk, dan dan struktur internal dari suatu kristal tertentu. Nah, jadi sinar X itu merupakan radiasi elektromagnetik ya. Jadi dia bisa mengalami difraksi yang seperti yang dialami oleh spektrum cahaya tampak. Nah, akan tetapi berbeda dengan cahaya tampak, sinar X itu tidak bisa terdifraksi dengan celah optik yang mampu mendifraksi cahaya tampak karena panjang gelombang sinar X itu sangat pendek. Jadi ketika lebar celah yang dilewati oleh sinar X itu lebih besar daripada panjang gelombang sinar X itu sendiri, maka itu tidak akan terjadi yang namanya difraksi. Nah, pada tahun 1912, seorang fisikawan dari Jerman ya, yang bernama Max von Laue, itu dia melakukan eksperimen dengan menggunakan kristal tunggal untuk menghasilkan difraksi sinar X. Nah, karena atom-atom di dalam kristal itu tersusun secara teratur dengan jarak antar atom dalam orde beberapa angstrom, 1 angstrom itu 10 pangkat 10 meter ya. Nah, jadi karena atom-atom di dalam kristal itu tersusun secara teratur dengan jarak antar atom dalam orde beberapa angstrom, nah, kristal itu dapat berperan sebagai celah alami 3 dimensi bagi sinar X. Jadi kalau biasanya kita menggunakan cahaya tampak untuk mengamati pola difraksi,
terus kita gunakan kisi. Nah, untuk sinar X itu kristalnya itu yang jadi kisinya. Kristalnya itu yang jadi kisinya. Nah, kristalnya yang berlaku sebagai celah sempitnya. Jadi pendifraksi sinar X itu sendiri itu adalah kristalnya, kristal. Jadi pendifraksi sinar X itu adalah kristalnya sendiri. Jadi ini spektrum elektromagnetik ya, kita lihat di sini bahwa sinar X itu punya panjang gelombang yang sangat kecil ya, cukup kecil, sangat kecil. Jadinya kalau kita gunakan celah optik seperti pada difraksi cahaya tampak, itu dia tidak bisa menghasilkan difraksi. Jadinya kita gunakan kisi sebagai pendifraksi dari sinar X itu sendiri. Nah, setelah Max von Laue tadi, selanjutnya ada dua orang yang bernama Friedrich dan Nepping. Mereka berhasil menunjukkan bahwa difraksi sinar X itu dari kristal lapisan. Jadi dia berhasil menunjukkan difraksi sinar X dari suatu kristal lapisan tipis, Zinsblende ya, ZNS. Nah, pola difraksi yang dihasilkan pada lapisan film itu berbentuk susunan bintik-bintik atau dark spot ya, yang secara teratur. Nah, pola ini yang sering disebut sebagai pola Laue dan menunjukkan simetri kristal. Nah, lebih jauh lagi, fenomena difraksi sinar X itu dapat digunakan untuk menentukan struktur kristal tunggal dan juga polikristalin. Nah, selain itu, dia juga bisa menentukan panjang gelombang dari suatu sinar X. Nah, ketika sebuah elektron atom itu ditembakkan berkas sinar X monokromatis, elektronnya itu akan bergetar dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi berkas sinar X yang ditembakkan. Nah, karena muatan yang dipercepat memancarkan radiasi, elektronnya itu akan bergetar di dalam kristal menjadi sumber radiasi sekunder yang memiliki frekuensi yang sama dengan sinar X yang digunakan. Jadi, sinar X-nya tadi itu yang akan berlaku sebagai sumber radiasi primer. Nah, itu kalau dia ditembakkan, sinar X-nya ditembakkan, maka dia akan menjadi sumber radiasi sekunder yang punya frekuensi yang sama dengan sumber sinar X itu sendiri. Nah, sumber sinar X sekunder ini tersebar ke segala arah. Nah, fenomena ini juga bisa dianggap sebagai gejala hamburan sinar X oleh elektron atom. Jadi, elektron dalam atom itu menerima energi dari sinar X, dan elektron ikut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan sinar X yang digunakan ya. Nah, jika panjang gelombang berkas sinar datang jauh lebih besar daripada dimensi atom, radiasi yang dipancarkan elektron itu akan sefase satu sama lain. Jadi kalau dia sefase, dia itu tentunya akan menghasilkan interferensi konstruktif ya. Nah, akan tetapi pada kasus kita, panjang gelombang sinar X yang datang itu memiliki orde yang sama dengan dimensi atom. Oleh karena itu, radiasi yang dipancarkan elektron itu dia berlawanan fase satu sama lain. Dengan demikian, radiasi ini bisa menghasilkan interferensi konstruktif dan destruktif yang akan menghasilkan puncak-puncak maksimum dan minimum pada lokasi tertentu. Jadi kalau dia sefase ya, ada dua gelombang yang sefase, itu dia akan menghasilkan interferensi konstruktif, dan kalau dia ada berlawanan fase, dia akan menghasilkan destruktif. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini, di sini ada barisan atom identik satu dimensi berjarak A ya. Jadi ini atom satu dimensi yang berjarak A ya, satu sama lain. Nah, misalkan gelombang sinar X datang dengan panjang gelombang lambda. Jadi di sini ada incident wave, ada gelombang sinar X
yang datang dengan panjang gelombang sebesar lambda pada barisan atom sehingga terbentuk puncak-puncak gelombang yang sejajar dengan barisan. Jadi terbentuk puncak-puncak gelombang seperti ini ya. Nah, atom-atom yang berjajar di sini itu, jadi atom-atom yang berjajar di sini itu mereka berperan sebagai sumber radiasi sekunder yang merambat ke segala arah. Nah, reinforcement atau penguatan dari wavelet sekunder itu tidak hanya terjadi pada area yang tegak lurus dengan barisan atom atau N-nya sama dengan 0, tetapi juga pada arah yang lain atau N-nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pada kristal nyata masalahnya itu menjadi lebih rumit karena atom itu tersusun dalam ruang 3 dimensi. Nah, fenomena difraksi sinar X oleh kristal ini dapat dijelaskan oleh dua metode yang menggunakan hukum Bragg dan persamaan Van Loy. Jadi ini Loy ya. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, hukum Bragg dan persamaan Loy. Oke, yang pertama terkait hukum Bragg. Jadi Bragg ini ada dua orang ya, dia merupakan satu keluarga, bapak dan anak. Nah, ini mereka mengajukan suatu model yang namanya hukum Bragg yang digunakan untuk menjelaskan mengapa difraksi sinar X itu dapat terjadi. Jadi pada tahun 1912 William Henry Bragg dan William Lawrence Bragg itu mereka mengajukan suatu model untuk menjelaskan difraksi secara sederhana. Nah, mereka itu menganggap bahwa kristal itu dapat dijelaskan sebagai serangkaian bidang-bidang yang sejajar. Nah, ada dari berkas itu terdifraksi, kemudian digambarkan sebagai sinar X yang terpantul oleh serangkaian bidang paralel atom-atom, di mana yang terpantul itu merupakan hasil difraksi yang bersifat konstruktif ya, konstruktif. Nah, maka masalah yang muncul itu adalah anggapan bahwa difraksi itu diubah menjadi penjelasan terkait pemantulan sinar X pada bidang paralel atom. Nah, oleh karena itu, istilah difraksi dan pemantulan itu dianggap sama dalam penjelasan Bragg. Nah, berdasarkan anggapan ini, Bragg berhasil menurunkan persamaan matematis sederhana yang mampu menjelaskan kondisi terbentuknya refleksi Bragg. Nah, deskripsi ini yang dikenal sebagai hukum Bragg. Nah, untuk menurunkan hukum Bragg sendiri, kalian bisa perhatikan gambar di samping. Gambar ini menunjukkan serangkaian bidang paralel atom-atom dengan jarak antar bidang itu adalah D ya. Jadi ini adalah bidang-bidang paralel atom-atom dengan jarak antara bidang itu adalah D yang punya indeks Miller identik HKL. Nah, misalkan berkas sinar X. Jadi ada di sini ya, berkas sinar X dengan panjang gelombang lambda, itu dia datang, jadi panjang gelombangnya lambda ya, dengan datang membentuk sudut theta dari suatu, membentuk sudut theta pada suatu bidang. Nah, misalkan sinar satu, ini ada dua sinar ya, sinar satu dan sinar dua, dia itu menumbuk bidang pada ini, bidang paralel yang pertama, yang A dengan yang B. Nah, sinar yang terpantul itu dianggap sebagai berkas sinar X yang terdifraksi konstruktif. Ini kan dia fase ya, jadi sinar yang terpantul ini ya sinar yang terpantul, itu dia yang dianggap sebagai berkas sinar yang terdifraksi konstruktif. Nah, misalkan PL, ini ya PL, mana ya? Salah. Ini SQ dan QT ya, harusnya.
Mohon maaf, mana tadi pen. Jadi PS ya ini, PS dan PT. Jadi misalkan PS dan PM itu tegak lurus dengan sinar datang, jadi dia tegak lurus dengan sinar datang dan juga tegak lurus terhadap sinar pantul. Nah, perbedaan lintasan yang dilalui sinar 1 dan sinar 2 itu adalah SQ dan QT. Ini ya karena kalau untuk di sinar 1 dia kan langsung menumbuk atom P ya, dan dia langsung terpantul. Tapi kalau untuk di sinar 2 karena dia melalui bidang paralel bagian B, berarti dia harus melalui lintasan SQ dan QT. Jadi perbedaan lintasan yang dilalui antara 1 dengan 2 itu adalah SQ dan QT. Ini kan karena dia sefase ya, berarti SQ-nya itu sama dengan QT. SQ-nya itu sama dengan QT. Ini kalau kalian perbesar segitiga yang ada di sini, itu kalian akan dapatkan seperti ini. Jadi misalkan ini ya PQS, segitiga PQS, berarti untuk SQ, ini mohon maaf ya. Mana kan? Berarti yang di sini untuk QS-nya sendiri itu adalah D sin theta. D sin theta. Nah, karena dia SQ sama dengan QT D sin theta, berarti beda lintasannya D sin theta ditambah D sin theta. Jadinya 2D sin theta. Jadi seperti ini. Nah, karena diasumsikan sinar pantul itu merupakan berkas sinar yang terdifraksi konstruktif, maka beda lintasannya pasti merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang lambda. 2D sin theta sama dengan N lambda ya. Jadi pasti dia merupakan bilangan bulat dari panjang gelombang. Jadi ini ya bilangan bulat. N itu adalah bilangan bulat. Nah, persamaan satu ini persamaan ini merupakan hukum Bragg. Jadi difraksi itu akan terjadi pada nilai D, theta, lambda, dan N itu yang memenuhi hukum Bragg. Oke, jadi yang perlu kalian ingat baik-baik, hukum Bragg itu adalah 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, pada persamaan satu tadi, N itu merupakan order difraksi yang terjadi. Nah, untuk N sama dengan 0, itu diperoleh difraksi order 0 pada theta sama dengan 0. Yang sulit diamati saat eksperimen karena sinar X terpantul sama pada arah yang sama dengan sinar datang. Nah, pada suatu nilai D dan lambda, semakin besar order difraksi, itu dia semakin besar sudut simpangan tetanya. Nah, difraksi pada N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, itu berturut-turut merupakan difraksi orde pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, untuk intensitas berkas sinar X yang terpantul semakin menurun ketika semakin besarnya N dan theta. Oke, ini penjelasan terkait persamaan hukum Bragg tadi. Nilai N itu orde yang mungkin terjadi dapat ditentukan di mana nilai sin tetanya itu tidak lebih dari 1. Nah, oleh karena itu, karena sin tetanya itu kurang dari atau sama dengan dari 1, lambdanya itu harus kurang atau sama dengan D sebagai syarat dari hukum Bragg. Nah, dengan menganggap bahwa D-nya itu sekitar 10 pangkat minus 10 meter ya, jadi 1 angstrom, berarti panjang gelombangnya itu harus kurang atau sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Nah, panjang gelombang sinar X itu berada pada orde ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sinar X itu berada pada orde
10 pangkat minus 10 meter 1 Armstrong. Nah, oleh karena itu difraksi sinar X dapat digunakan untuk menjelaskan struktur kristal. Oke, ini terkait hukum Pareto. Selanjutnya kita akan mempelajari metode kedua terkait penjelasan fenomena difraksi sinar X. Jadi metode kedua ini adalah dengan menggunakan persamaan Laue. Nah, berbeda dengan Bragg, von Laue ini menjelaskan gejala difraksi dengan perspektif yang lebih umum dengan menganggap konsep hamburan sinar X oleh atom individu dalam struktur kristal yang selanjutnya akan menjelaskan arah puncak-puncak difraksi. Nah, Laue ini menjelaskan arah difraksi maksimum atau puncak-puncak ya, itu akan terbentuk pada arah tertentu yang mengikuti persamaan Laue. Nah, persamaan ini juga bersesuaian dengan hukum Bragg, sehingga hukum Bragg itu bisa diturunkan dari persamaan Laue. Jadi nanti terakhir kalian akan melihat bahwa dari persamaan Laue ternyata dapat diperoleh hukum Bragg tadi, 2 d sin theta sama dengan R lambda ya. Nah, jadi gambar ini dia menunjukkan hamburan berkas sinar datang, ini ya insiden beam itu sinar datang pada pusat hamburan identik A dan B yang terpisah pada jarak R. Jadi A dan B itu jaraknya R yang terpisah dalam jarak R dalam struktur kristal. Jadi A dan B ini adalah atom-atom ya yang berada dalam struktur kristal dengan jarak R. Nah, N1 dan N2 ini itu dia adalah vektor satuan dari sinar datang. Jadi N1 itu adalah vektor satuan dari sinar datang dan N2 itu adalah vektor satuan dari sinar yang terhambur. Nah, sudut yang dibentuk oleh karena sinar datangnya ini dia menumbuk atom, maka dia akan dihamburkan sejauh 2 theta. Jadi ada sinar datang menumbuk atom, di sini dia akan dihamburkan sejauh 2 theta. Nah, sudut yang dibentuk oleh N1 dan N2 itu adalah, jadinya sudut yang dibentuk itu adalah 2 theta. Nah, bisa kalian lihat di sini garis putus-putus BM dan juga AL ya. Itu dia tegak lurus dengan berkas sinar datang. Jadi BM ini dia tegak lurus dengan berkas sinar datang dan AL ini dia tegak lurus dengan berkas sinar hambur. Nah, Anda perhatikan bahwa ternyata ada perbedaan sama tadi ya di hukum Bragg ada perbedaan lintasan sinar datang yang melalui A dengan sinar datang yang melalui B. Nah, saat sinar datangnya menuju A, itu dia harus melalui M ya. Melalui M, jadi ada jarak lintasan sejauh AM. Sedangkan pada atom B itu dia melalui lintasan BL. Nah, sama seperti saat menggunakan hukum Bragg, kita juga cari beda lintasan yang ditempuh oleh kedua sinar ini. Jadi beda lintasan sinar hambur dari pusat A dan B itu adalah AM ini selisih antara ini ya, AM dengan BL. Jadi AM kurang BL atau BL dikurang AM, bisa keduanya. Intinya dia adalah selisihnya. Jadi beda lintasan adalah selisih AM dengan BL ini, atau R-nya itu yang dikali dengan vektor satuan dari sinar datang. Jadi untuk AM, ini kita proyeksikan ya ini. Jadi dia hasil proyeksi dari terhadap vektor satuan. Jadi ini kan AM yang kita ingin cari. Jadi kalau kita mau proyeksikan terhadap vektor satuan berarti ini ya vektor R dikali dengan vektor satuan dari S1. Sama juga dengan BL. Ini BL ya, kita proyeksikan berarti R-nya dot
dari vektor satuan N2 ya. Nah, sehingga beda lintasan itu dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi R-nya dikali dengan vektor satuan dari selisih vektor satuan dari kedua berkas sinar datang dan sinar hambur. Jadi kalau kita tuliskan itu dia R-nya dot N, di mana N-nya itu sendiri adalah N1 vektor satuan sinar datang dikurang dengan vektor satuan sinar hambur. Jadi vektor N ini itu dia tegak lurus terhadap bidang pantul ya. Jadi dia tegak lurus terhadap bidang pantul. Jadi bidang pantul itu adalah bidang yang memantulkan sinar datang ke arah sinar hambur seperti yang dijelaskan pada hukum pemantulan, yang merupakan salah satu yang mendasari hukum Bragg. Jadi bidang pantul yang dijelaskan dalam hukum Bragg itu merupakan bidang-bidang yang sejajar, yang barisan-barisan atom di dalam kristal ya ada tadi. Jadi bidang-bidang pantulnya itu yang bidang-bidang sejajarnya, bidang-bidang paralel. Nah, itu dia bidang pantulnya. Nah, di gambar ini dia menunjukkan hubungan geometri antara sinar datang. Ini sinar datang ya, N1. Terus ini yang hubungan geometri. Jadi gambar ini dia menunjukkan hubungan geometri antara sinar datang, sinar terhambur, dan juga garis bidang pantul dan juga dengan juga garis normalnya. Nah, dari gambar di samping ini dapat diperoleh bahwa N itu 2 sin theta, ini kan N-nya ya. Ini kalau kita proyeksikan berarti di sini ada sin theta, di sini ada sin theta, berarti N itu adalah 2 sin theta. Nah, beda fase antara dua sinar yang terhambur itu adalah ini, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi beda fasenya itu adalah R dot N dibagi lambda dikali dengan 2pi, atau 2pi per lambda dikali dengan R dot N. Nah, R dot N ini itu adalah beda lintasan yang ditempuh oleh gelombang A dan gelombang B yang terhambur ya. Tadi misalkan ada ini ya, ada dua gelombang kan yang datang tadi, yang jadi difraksinya. Jadi R dot N ini adalah beda lintasan yang ditempuh oleh gelombang A dan gelombang B. Nah, sinar hambur A dan B, ini di sini A dan B ya. Jadi sinar hambur A dan B itu akan terinterferensi konstruktif ketika beda fasenya merupakan kelipatan bilangan bulat dari 2P. Jadi maksudnya di sini nilai R dot N per lambda itu haruslah kelipatan bilangan bulat. Jadi kedua berkas yang terhambur itu, jadi kedua berkas yang terhambur ini ya, yang ini, itu akan konstruktif, dia akan menghasilkan puncak-puncak difraksi ketika perbandingan R dot N dengan lambdanya itu merupakan bilangan bulat. Jadi sama seperti di hukum Bragg tadi ya, ada 2 dan sin theta sama dengan N lambda, jadi N itu kelipatan bilangan bulat. Kalau di sini dia R dot perbandingan R dot N-nya dibagi dengan lambda itu adalah kelipatan bilangan bulat. Nah, keteraturan kristal itu akan menghasilkan atom-atom lain yang terletak pada arah yang sama, juga akan menghamburkan sinar sefase dengan sinar hambur A dan B. Nah, pada kristal 3 dimensi, R yang tadi itu dia berperan sebagai parameter visi kristal A, B, dan C ya. Jadi ketika terjadi difraksi maksimum, ini ketiga persamaan di bawah ini akan sah secara simultan. Jadi ini ya 2pi per lambda yang
yang R tadi ini, R dot N ini, R-nya tadi itu diganti dengan masing-masing parameter kisi A, B, dan C. Jadi 2pi per lambda A dot N sama dengan 2pi H bar sama dengan 2pi NH bar. Nah, dari mana ini? Ini tadi ya. Mana ya? Aduh. Mana ya tadi? Oke, jadi ini tadi ya, nilai dari beda fase R dot N per lambda dikali 2pi. Nah, itu dia dijadikan seperti ini. A-nya itu yang diganti dengan R-nya itu yang diganti dengan A, B, dan C. Jadi masing-masing ada 2pi per lambda A dot N itu sama dengan 2pi H bar, terus 2pi per lambda B dot N itu 2pi K aksen, 2pi per lambda C dot N itu 2pi L aksen. Jadi parameter A, B, dan C ini masing-masing akan berhubungan dengan indeks HKL. Jadi dia masing-masing berhubungan dengan indeks HKL. Jadi HKL itu H aksen, K aksen, dan L aksen itu dia merupakan bilangan bulat. Nah, dalam menurunkan persamaan sebelumnya, persamaan 3 ya ini, itu diasumsikan bahwa atom A dan B itu merupakan tetangga terdekat, sehingga besar A, B, dan C itu merupakan jarak antar atom pada arah kristalografi yang berhubungan. Nah, bilangan bulat H aksen, K aksen, L aksen, dan HKL ini berbeda dalam faktor kelipatan N yang nilainya bisa lebih besar atau sama dengan 1. Jadinya bilangan bulat HKL ini tidak bisa memiliki faktor kelipatan selain 1 dan nilai yang diperbolehkan pada indeks Miller. Nah, misalkan alfa, beta, gamma itu adalah sudut yang dibentuk oleh normal N ya, garis normal N dan sumbu kristalografi A, B, dan C, maka A dot N ini yang tadi ya, ini A dot N ini itu bisa dituliskan sebagai A N cos alpha, terus untuk B dot N itu B N cos beta. Ini C ya, mohon maaf. Salah lagi. Ini C. Dan seterusnya, jadi C dot N itu adalah C N cos theta. Jadi karena tadi ya, N itu adalah 2 sin theta. Jadi yang di sini kita tadi peroleh bahwa N itu adalah 2 sin theta, berarti bisa kita tuliskan A-nya N itu 2 sin theta, berarti 2A sin theta cos alpha, terus 2B sin theta cos beta, dan 2C sin theta cos gamma. Nah, dengan demikian persamaan 3 itu jadi persamaan ini ya, ini kan bisa dicoret ya, 2pi-nya dicoret, berarti A dot N-nya itu adalah H aksen lambda. H aksen lambda. Jadi A dot N 2A sin theta cos alpha, jadi A aksen lambda. Dan B dot N sama dengan 2B sin theta B cos beta, H aksen lambda, dan seterusnya. Nah, persamaan 4 ini itu dia merupakan persamaan Lawi yang menjelaskan terjadinya difraksi senar X. Jadi ini adalah persamaan
persamaan, mana tadi? Persamaan Laue. Jadi ini adalah persamaan Laue ya, yang menjelaskan terjadinya difraksi sinar X. Nah, pada sistem koordinat ortogonal, nilai alfa, beta, gamma itu juga memenuhi persamaan di bawah ini. Jadi, cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta dan tambah cos kuadrat gamma itu sama dengan 1. Nah, ini juga pernah kita bahas pada perkuliahan jarak antar bidang. Jadi kalau kita gabung persamaan 4 dan 5 itu dari persamaan 4 dan 5 itu, dari persamaan ini ya, yang persamaan Laue dan 5 ini, itu ternyata kita dapat menentukan nilai alfa, beta, gamma, dan juga theta pada difraksi sinar X oleh bidang kristal penghambur dengan nilai HKL dan N tertentu. Nah, maka pada bidang pantul yang sedang diteliti, persamaan 4 itu dapat menentukan nilai theta dan N yang menjelaskan arah hamburan. Nah, dari persamaan 4 juga itu untuk sudut yang tetap, untuk sudut theta yang tetap, arah cos alfa, cos beta, cos gamma itu sebanding dengan nilai H per A, K per B, dan L per C. Jadi kalau sin tetanya ini tetap, berarti nilai cos alfa, cos beta, cos gamma itu sebanding dengan H per A, K per B, dan L per C. Nah, begitu juga yang pernah didiskusikan pada bagian jarak antar bidang. Sket hamburan normal N itu tegak lurus terhadap bidang HKL. Olehnya itu, bidang HKL itu berperan sebagai bidang pemantul atau penghamburnya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dari persamaan Laue itu kita dapat menurunkan hukum Bragg. Jadi, untuk menurunkan hukum Bragg itu, kalian harus mengingat hubungan antara jarak antar bidang kristal seperti ini. Jadi, ada D sama dengan AH cos alfa, terus B per K cos beta, dan C per L cos gamma. Jadi, dari persamaan 4 tadi, ini ya, dari persamaan 4, kalau kalian masukkan nilai D-nya sama dengan itu tadi. Jadi kalau kalian masukkan nilai cos alfa, cos beta, ini kayak ini ya, karena berarti cos alfanya itu bisa dijadikan sebagai DH per A ya, dan cos betanya sama dengan DK per B. Cos gamma itu adalah DL per C. Nah, kalau kalian masukkan masing-masing nilai cos alfa ini ke persamaan yang ini, nah, yang ini, cos alfa, cos beta, cos gamma, nah, kalian akan peroleh ini, 2A sin theta, DH per A sama dengan NH lambda, atau 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, jadi ini ya tadi hukum Bragg. Jadi ternyata kita bisa menurunkan hukum Bragg dari persamaan Laue. Nah, ini kalau kita masukkan cos alfanya 2H per A. Ini sama saja kalau kalian masukkan cos betanya DK per B ke persamaan yang ini. Itu akan kalian dapatkan nilai yang sama seperti ini. 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, N itu sendiri merupakan order refleksi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Nilai ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat H aksen, K aksen, L aksen pada persamaan 4 tadi. Maka kita bisa memiliki bidang HKL dan menganggap order refleksi berbeda dari asumsi ini. Jadi caranya kita mungkin memiliki bidang NH, NK, NL, atau H aksen, K aksen, L aksen itu dan selalu memisalkan order pertama refleksi. Nah,
pada soal latihan nanti, jadi pada latihan soal nanti itu seringkali kita menganggap bahwa ini ya, kita bisa seringkali kita akan menggunakan asumsi ini pada saat menentukan struktur kristal berdasarkan eksperimen diffraksi sinar X. Jadi nanti kita akan menggunakan asumsi ini. Asumsinya itu adalah N-nya sama dengan 1. Nah, itu karena order refleksi KN dari bidang HKL itu akan overlap dengan refleksi order pertama dari bidang NH, NK, NL, atau H aksen, K aksen L. Oleh karena itu, dengan menggunakan N sama dengan 1, itu kita dapat mengabaikan faktor N dalam persamaan Bragg yang menjelaskan refleksi pada seluruh bidang kristal. Oke, baik, itu tadi penjelasan terkait difraksi sinar X, khususnya untuk hukum Bragg dan persamaan Lawi. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah videonya ya, atau di Google Classroom, bisa juga melalui WA Group. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.